warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Abdul Khalid Ahmad, SU MPD. Saya berada di Fakultas Agama Islam, Program Studi Pendidikan Agama Islam. Saya akan menyampaikan mata kuliah Manajemen Dakwah yang diberikan untuk semester 4. Sebagai calon dai, profil lulusan daripada mahasiswa program studi pendidikan agama Islam, maka mata kuliah manajemen dakwah ini diberikan untuk memberikan bekal kepada lulusan agar mereka memiliki kemampuan untuk menjadi dai di tengah-tengah masyarakat. Saya akan menyampaikan sub CPMK terkait dengan metode dan media dakwah. Adapun pokok bahasan di dalamnya yakni terkait dengan metode dakwah itu sendiri secara konvensional dan kontemporer dan jenis-jenis metode dakwah. Yang kedua yakni di dalamnya terdapat pembahasan kaitannya media dakwah dan juga jenis-jenis daripada media dakwah itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita mulai perkuliahan pada hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah pada pagi hari ini pertemuan ke-11 kita bersama-sama masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat iman dengan Islam sekaligus juga kesempatan dan juga kesehatan, sehingga pada pertemuan kali ini kita semuanya bisa mengikuti insya Allah perkuliahan tentang media dan metode atau metode dan media dakwah. Sebelumnya kita telah membahas beberapa inovasi-inovasi kaitannya dengan dakwah itu sendiri. Nah, di dalam manajemen dakwah itu terdapat dua subkata, manajemen dan dakwah. Di dalam dakwah namanya kita sebagai calon para dai. Nah, kalian para ustadz, para juga sebagai mubalik, guru, nantinya akan memiliki amanah tambahan sekaligus sebagai profil lulusan dari program pendidikan agama Islam, yakni menjadi seorang dai. Nah, kebutuhan seorang dai untuk menyampaikan pesan yang termaktub dalam Al-Quran itu dibutuhkan media dan juga metode. Kenapa? Karena memang banyak daripada pesan-pesan yang kemudian tertuang dalam Al-Quran dan juga hadis Nabi ini oleh masyarakat tidak dipahami secara baik hanya karena metode dan medianya yang salah. Oleh karenanya pada pertemuan ini kita akan bersama-sama mencoba untuk mendiskusikan, untuk belajar bersama-sama tentang metode dan media dakwah. Pertanyaan saya adalah, menurut kalian apa yang ada dalam benak Anda tentang metode dakwah itu sendiri? Coba silakan Anda mengakses menti.com yang sudah saya share di grup itu, terus kemudian Anda masukkan kode 38547044. Nanti kita akan lihat menurut Anda atau yang ada di benak teman-teman semuanya, kira-kira apa sih metode dakwah itu? Menyampaikan kepada masyarakat. Ini tiga nih, metode dakwah yaitu cara, ajaran Islam. Siapa lagi yang belum masuk ini? Apalagi yang muncul dalam benak Anda kata tentang metode dakwah. Ini supaya nanti Anda punya bayangan, oh metode dakwah itu apa sih gitu. Saya ingin tahu pikiran Anda dulu, kira-kira metode dakwah itu apa. Ada pendekatan. Nah, ini yang cara ini berarti sudah ada beberapa orang yang menuliskan cara, makanya dia lebih besar. Ada ceramah, nasihat, oke. Ada ceramah atau nasihat. Ada lagi?
Itu ada, nah masih juga ada dakwah lisan, ada teknik berdakwah, ada syiar, cara menyebarkan, ada pengajaran, tapi masih tetap di cara yang terbanyak. Ada 2 atau 3 mahasiswa atau 4 mahasiswa yang ini yang menjawab sama dengan ini masih cara, dan ada subjek yang atau sasaran yang digunakan metode dakwah yang kepada masyarakat. Ini tuh sepertinya ada banyak dari teman-teman yang kemudian menjawab tentang ini. Teknik berdakwah. Nah, mari kita lihat bersama-sama apa sih metode dakwah itu. Mari kita lihat dari slide yang sudah saya siapkan. Oke, tadi sudah kita ketahui bersama bahwa metode dakwah dalam pikiran Anda itu ada cara, ada juga kepada masyarakat, ada teknik, dan seterusnya. Nah, nanti dalam pertemuan ini kalian akan mengetahui tentang bagaimana atau apa metode dakwah konvensional, juga apa metode dakwah kontemporer, jenis metode dakwah, dan macam-macam media dakwah. Itu yang akan kita belajar hari ini. Dengan capaiannya, semoga nanti di akhir kalian dapat memahami, mengetahui, dan mengaplikasikan metode dan media daripada dakwah itu sendiri secara kontemporer. Kita lihat metode dakwah. Apa sih metode dakwah itu? Nah, bahwa metode itu berasal dari sebuah kata meta. Meta ini artinya adalah cara, atau ya meta itu melalui. Si metode berasal dari kata meta yang berarti melalui, dan hodos adalah cara atau jalan. Dalam bahasa Arab seringkali ini ada yang lulusan pondok pastinya. Kalau anak-anak PA ini biasanya lulusan pondok. Nah, dalam bahasa Arab itu ada 3 jenis atau ada 3 kata yang hampir bersama artinya dengan metode. Yang pertama adalah pendekatan atau nafiyah. Ini satu arti yang hampir sama dengan metode. Yang kedua adalah manhaj, juga diartikan sebagai metode, meskipun arti spesifiknya disebut dengan strategi. Yang ketiga, uslub. Uslub ini juga bagian dari metode. Meskipun kalau dalam bahasa sastra, uslub itu adalah cara-cara atau berbagai cara untuk mengenali atau untuk memahami. Ada juga toriko. Nah, kalau sering Anda biasanya kalau ke Arab itu torik-torik, nah itu sebenarnya untuk jalan-jalan. Kalau dalam, tapi sebenarnya kalau dalam metode itu adalah jalan menuju atau cara menuju. Menuju apa? Menuju tujuan daripada seseorang untuk melakukan sesuatu. Dalam konteks dakwah, yakni menyampaikan pesan kepada masyarakat. Kalau tadi di awal satu kata dalam pikiran Anda itu adalah jalan atau cara, maka sebenarnya sudah benar bahwa metode dakwah adalah cara atau jalan mencapai tujuan yang diinginkan dakwah, yakni menyampaikan pesan kepada jamaah. Bahwa metode itu didefinisikan sebagai jalan atau cara yang harus dilalui. Yang harus dilalui berarti tidak boleh tidak dilalui. Kalau ada suatu aktivitas dengan menggunakan metode, lantas kemudian tidak dilakukan, maka sebenarnya belum dikatakan menggunakan metode. Nah, dakwah tanpa melalui aktivitas atau tidak menggunakan metode biasanya digunakan oleh beberapa orang yang insidental ketika bertemu dengan seseorang atau ketika melakukan aktivitas-aktivitas lainnya. Untuk apa? Untuk tercapainya atau untuk mencapai suatu tujuan secara efektif dan efisien.
ada dua kata yang terakhir ini yang penting. Metode digunakan oleh dai, oleh Anda nanti sebagai guru, sebagai calon dai, ketika terjun di masyarakat, menggunakan metode itu apa akhirnya atau tujuannya adalah supaya sampai atau tersampaikannya pesan kepada jamaah, kepada mantu itu secara efektif. Oleh karenanya metode ini diperlukan dalam setiap dakwah, khususnya di Indonesia. Karena sebagaimana yang sudah kita pelajari, bahwa Indonesia ini memiliki keanekaragaman, aneka ragam daripada populasi masyarakat, juga termasuk geografisnya, termasuk juga budayanya, termasuk bahasanya. Nah, kalau tanpa metode dakwah itu, maka bisa jadi kita tidak bisa menyampaikan pesan kepada jamaah secara efektif dan efisien. Jenis daripada metode dakwah itu ada beberapa, khususnya ada 3 yang mungkin Anda kenal. Ada bil lisan, ada bil kitabah, dan ada juga bil hal. Nah, bil lisan ini seringkali kita jumpai di tengah-tengah masyarakat kita. Seperti misalnya kalau di kelompok masyarakat ibu-ibu ada pengajian ibu-ibu, terus kemudian ada seseorang ustazah menyampaikan melalui speaker atau melalui media lain yang keras. Nah, itu biasanya digunakan bil lisan. Termasuk juga ketika ada orang tua yang memberikan nasihat kepada anak yang anaknya atau kepada dari seorang guru kepada muridnya, tapi menggunakan kata-kata, maka sebenarnya dia menggunakan metode dakwah yakni bil lisan. Bil lisan ini menggunakan lisan. Lisan itu kalau dalam bahasa Indonesia apa? Kata atau ya lisan, mulut ya, mulut dengan mulut. Yang keluar adalah sebuah kata-kata atau kalimat, biasanya motivasi atau nasihat atau juga bentuknya kalimat-kalimat yang kemudian untuk bisa memberikan arahan kepada peserta didik atau subjek atau objek yang dinasihati. Yang kedua, bil kitabah. Di era digital ini sering kita jumpai bil kitabah ini, khususnya pada media sosial. Nah, ini banyak yang menggunakan quotes kecil yang mengutip salah satu ayat ataupun yang mengutip ayat Al-Quran atau hadis, termasuk juga quotes-quotesnya para sahabat. Nah, ini bil kitabah. Nah, termasuk juga di dalamnya ada opini yang mungkin Anda kenal di majalah, ataupun yang Anda kenal di berita, ataupun juga yang Anda kenal di artikel. Kira-kira contohnya bil kitabah ini apa? Misalnya, coba Mas Fahri. Contoh dari metode dakwah dan kita kayak menulis buku, penjelasan kayak tata cara sholat, tata cara haji dan lain sebagainya. Oke, itu berarti buku. Itu juga bil kitabah. Kalau Mbak Dinda, kira-kira apa bil kitabah? Contoh selain buku. Jadi di berita, artikel maupun di koran-koran gitu. Ya, tentang apa misalnya? Misalnya itu tata cara apa kata sholat. Iya, misalnya khutbah Jumat itu ya, kan ada teksnya. Nah, di majalah itu ada teks khutbah Jumat yang kemudian diselipkan di majalah. Termasuk juga opini tentang pernikahan, opini tentang korupsi, itu juga dakwah. Opini-opini yang kemudian membentuk pandangan masyarakat yang supaya masyarakat itu tercerahkan. Yang ketiga adalah bil hal. Nah, coba ini ada aksi nyata ya, bentuknya aksi nyata seperti pembangunan sekolah,
terus kemudian ada pembangunan jalan, ada juga pembersihan lingkungan. Ini kalau pembersihan lingkungan tuh kalau Anda kenal sekarang itu ada Pandawa Group ya, itu kan di beberapa tempat membersihkan selokan ya. Terus ada yang kemarin dapat hadiah haji, itu yang kemudian membersihkan masjid. Nah, itu bisa jadi adalah dakwah bil haq. Termasuk menanam pohon mangrove, menanam pohon yang era sekarang itu sama pemerintah ucapan selamat tidak boleh menggunakan banner, tapi menggunakan pohon, dikasih tulisan ucapan selamat. Itu juga dakwah bil haq. Dan hadis, termasuk juga literasi yang ada di luar sana, di buku-buku yang sudah diterbitkan oleh para dai, mereka memberikan satu pilihan, sekian banyak pilihan metode. Ada yang pertama metode Bisir atau metode Sir. Ini dilakukan ketika Rasulullah pertama kali diminta untuk berdakwah. Mereka sembunyi-sembunyi. Rasulullah bersembunyi, betul ya? Yang ketika Rasulullah itu pertama kali dakwanya itu adalah melalui kepada istrinya saja, Khadijah. Bahkan itu sudah sangat takut itu sudah sangat takut. Yang kedua, metode terbuka, peringatan atau ancaman. Ini seringkali dalam Al-Quran dikatakan bahwa ketika tidak melakukan sesuatu, maka apa yang terjadi? Ketika melakukan sesuatu, apa yang terjadi? Nah, metode ini juga sering dilakukan oleh para raja. Dulu ketika raja memimpin, maka dia menggunakan otoritasnya untuk memberikan peringatan sekaligus untuk memberikan ancaman. Jika mengikuti aku, maka engkau akan selamat. Jika tidak mengikuti, maka engkau akan tidak selamat. Ini banyak sekali digunakan di era-era di mana ketika para raja itu memeluk agama tertentu, khususnya agama Islam, mereka menggunakan pendekatan atau metode terbuka ini. Lagi bahwa metode adalah cara untuk apa? Untuk menyebarkan sekaligus untuk menyampaikan ajaran Islam dalam hal ini. Yang ketiga metode mengabarkan kabar gembira. Nah, ini kadang-kadang kita itu untuk kemudian ketika kita mendapatkan kabar yang gembira itu, kita lantas kemudian menyampaikan kepada orang lain. Dalam Al-Quran seringkali dikutip bahwa wabasyirhu. Jadi kabarkanlah kegembiraan itu kepada mereka atau kepada umat Islam. Wabasyiril ladina. Jadi berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Jadi itu sebagai satu metode dakwah terkait dengan kegembiraan. Metode menunjukkan bukti atau hujjah. Nah, coba, adakah Anda bisa literasi 1 menit atau 2 menit? Kira-kira seperti apa sih metode menunjukkan bukti atau hujjah? Mungkin Mas Alif dan Mas Fahri tolong dibuatkan atau contoh daripada metode menunjukkan bukti dan hujjah. Sedangkan Mbak Nihaya sama Mbak Jessica metode mempermudah. Nah, ini metode mempermudah. Mbak Isma sama Mbak Vika metode tangan. Nah, ini seperti apa metode tangan? Mbak Margaret dan Mbak Citra metode lisan. Kalau metode lisan ini sudah ada itunya, gampang. Mbak Diana kira-kira, ini ada metode hati, nanti coba saya menyampaikan. Metode surat. Nah, ini ada cerita dalam Al-Quran itu yang menggunakan metode surat. Mbak Dinda metode hikmah. Nah, Mbak Silmi ini dengan metode Mau'idatul Hasanah. Mbak Silmi. Oke, kira-kira coba literasi sebentar contoh konkret dari masing-masing metode tadi itu. Sudah, oke, silakan Hari. Ya, untuk metode menunjukkan bukti itu seperti kayak
ya contohnya saya ngambil contoh ada seorang dai yang mengisi ceramah. Nah, ketika seorang dai ini menyampaikan suatu penyampaian mengenai tentang ajaran agama Islam, contohnya kayak mengenai hukum sholat, ada yang wajib, ada yang sunnah. Nah, dalam penyampaian sebelum penyampaian sholat sunnah ini atau wajib ini, itu dari pihak dai-nya itu menyampaikan bukti lewat dalil yang disampaikan oleh Rasulullah ataupun Allah Subhanahu wa taala, mulai dari Al-Qur'an atau hadis. Nah, ketika seumpama nanti dai sudah menunjukkan bukti di dalam Al-Qur'an atau Al-Hadis, insya Allah ketika berdakwah terutama di jamaah itu langsung paham, langsung percaya gitu kalau seumpamanya apa yang dijelaskan ini sudah terkandung di Al-Qur'an atau Al-Hadis. Oke, terima kasih Fahri. Jadi metode menunjukkan bukti hujah itu seperti juga yang sekarang digunakan atau di YouTube itu ada lautan yang terbelah antara yang asin dan ini pada dalam Al-Quran sudah dijelaskan terkait dengan matahari, terkait dengan bagaimana diciptakannya manusia, surah Al-Kafirun itu, surah Al-Mu'minun dan lain sebagainya itu. Oke, metode mempermudah itu sebenarnya dilakukan oleh seseorang, misalnya di birokrasi ataupun oleh seorang dai dalam rangka memberikan kemudahan kepada orang lain. Islam itu jangan sampai mempersulit, ya. Nah, Islam itu mempermudah. Kalau ada yang bisa kemudian dilakukan secara mudah, jangan sampai mempersulit. Metode tangan, silakan Mbak Niha atau Mbak Vika, silakan. Metode tangan dalam berdakwah atau yang lebih keras sebagai dakwah bid'ah adalah metode penyampaian ajaran Islam melalui perbuatan nyata, tindakan atau contoh perilaku yang baik dari seorang dai atau pendakwah. Contohnya yaitu mendirikan lembaga pendidikan Islam yang berkualitas, memberikan santunan kepada kaum duafa atau anak yatim, menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Iya, nah ini contoh langsung bahwa tangannya itu bekerja. Biasanya kalau tangan itu kan untuk digunakan untuk metafora atau contoh-contoh gambaran kekuatan atau contoh kerja keras dan seterusnya. Nah tadi Mbak Vika menyampaikan bahwa metode tangan itu metode yang digunakan dalam Al-Quran itu ilustrasinya adalah memberikan dengan tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Artinya memberi sesuatu kepada orang lain. Bentuknya pasti bentuknya barang. Gitu ya. Satu lagi Dinda, yakni metode surat. Metode surat. Menurut saya metode surat itu metode dakwah dengan surat menyurat atau korespondensi yang mana dulu pernah dilakukan oleh Rasulullah menyebarkan ajaran Islam kepada para penguasa yang ada di luar Jazirah Arab. Iya betul ya, termasuk juga yang dilakukan oleh Nabi Sulaiman kepada Ratu Bilqis. Nah, itu juga melalui surat itu. Suratnya hanya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ada mujadalah, mubahalah, uswatun hasanah, merendahkan hati, metode cerita yang seringkali juga kita lihat. Ada metode perang. Ini yang terakhir, metode perang ini di era dulu. Kalau sekarang yang baru-baru terjadi ini mungkin antara satu negara dengan negara lain. Meskipun tidak banyak digunakan, tapi juga bisa jadi salah satu metode dakwah yang biasa atau yang bisa digunakan untuk menyampaikan pesan. Nah, setelah metode kita memiliki pemahaman termasuk jenisnya, kita akan membahas tentang media dakwah. Nah, kira-kira apa sih media dakwah itu? Nah, Mbak siapa? Nia, ya, sama satu lagi Mbak Dinda ya. Oke, coba Mbak Nia, apa media dakwah itu? Media dakwah. Seperti alat atau mungkin sarana untuk seseorang dai berdakwah kepada mad'u tadi. Oke, cukup. Ternyata benar bahwa media itu dalam bahasa Arab disebut sebagai wasilah atau alat ya, alat perantara atau saluran.
Jadi pesan yang disampaikan dengan metode lisan tadi ada 16 tadi ya. Salah satu di antaranya itu menggunakan perantara. Kalau cerita menggunakan perantara objek apa, kalau bilisan menggunakan perantara apa, kalau tulisan menggunakan perantara apa. Jadi media ini perantara lisan, tulisan, dan bilhal tadi untuk bisa kemudian sampai kepada matbu atau kepada jamaah. Nah, pentingnya tentang media, karena bisa jadi di era sekarang khususnya media ini menjadi suatu hal yang tidak bisa kita hindari. Anda sebagai calon seorang dai, sebagai seorang guru menggunakan media ini supaya efektif dan efisien. Bahkan di era corona dulu, orang-orang menggunakan media itu sungguh sangat luar biasa. Bahkan hampir semuanya menggunakan media dalam pembelajaran, dalam dakwanya, dan seterusnya. Nah, media dakwah diklasifikasikan ini ada 4. Yang pertama lisan, yang kedua tulis, terus kemudian ada visual, ada audiovisual, dan media sosial. Yang terakhir ini yang banyak sekali di era sekarang ini. Audiovisual, petikan-petikan daripada ceramah, termasuk di media sosial, grup-grup WhatsApp, tulisan di WhatsApp, dan seterusnya. Ada media visual, film, ada gambar dan lukisan, ada juga media infografis, seperti menyajikan data atau informasi dalam bentuk visual yang mudah dipahami. Infografis tentang jumlah penduduk yang muslim dan yang non-muslim. Akhirnya jamaah tahu, oh kita sekarang posisinya di seperti ini. Zakat kita bulan ini, zakat bulan depan, dan seterusnya. Akhirnya orang akan kemudian mendapati informasi yang lebih baik. Itu infografis. Sering kali juga digunakan oleh teman-teman dai. Media audiovisual melalui televisi dan video. Kalau ini sudah sering, bahkan di setiap rumah sekarang setiap pagi itu ada acara-acara televisi yang kemudian menyajikan tentang dakwah. Nah, yang paling populer lagi adalah TikTok. Ini meskipun ini sedang perang ini. Perang apa? TikTok itu supaya tidak banyak diisi oleh hanya jualan, coba diisi para dai untuk menyebarkan ya sepotong ayat atau sepotong hadis tentang kebaikan dan juga tentang kemaslahatan. Nah, kita juga sedang bisa kita gunakan untuk dakwah sehingga bisa mengalahkan tren daripada perdagangan dan seterusnya. Ada Twitter. Nah, ini Twitter juga kalimatnya narasi, akhir-akhir ini sudah juga dalam bentuk video, gambar, dan seterusnya. Nah, teman-teman, kira-kira ini sudah sampai akhir dari pertemuan. Tolong nanti di grup apa yang Anda dapatkan dari materi yang kita lakukan. Misalnya, apa sih sebenarnya media dan metode yang menurut Anda itu sudah Anda dapatkan pada pertemuan kali ini. Sebagai calon dai, semoga nanti Anda bisa menerapkan metode dan media dakwah dalam menjalani aktivitas dai itu. Kita akhiri dengan doa kafaratul majalis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.